tidak boleh telat, tidak boleh tidak tersambung. Jadi sebelum habis bakar, selama 7 hari tersebut. Nah, selama 7 hari pula kita bacakan setiap selesai sholat fardu. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kertas yang di bawah sejadah tersebut akan berubah menjadi uang. Tentunya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan sebuah tata cara atau sebuah amalan untuk merubah kertas jadi uang asli tentunya ya, Masya Allah. Dikarenakan ada salah satu subscriber saya yang mengechat langsung kepada saya sekitar tanggal 7 Maret ya, 7 Maret kemarin saya menerima chat dari salah satu subscriber saya. Chatnya sebagai berikut: bisa kita rubah kertas atau daun jadi uang asli Ustadz? Nah, ini chatnya langsung saja, tidak basa-basi dulu. Ini langsung beliau bertanya, bisa kita rubah kertas atau daun jadi uang asli Ustadz? Kemudian saya jawab, kalau kita yang rubah tidak mungkin bisa. Yang bisa merubah hal demikian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhtiar untuk ke arah itu memang ada. Nah, kemudian beliau menjawab juga, memang nggak bisa kalau kita Ustadz. Maksud saya ilmu untuk merubah daun atau kertas jadi uang gitu maksudnya. Kemudian saya jawab, ada Pak. Dan saya tanyakan kepada beliau, mau ijazah umum atau khusus? Nah, kemudian beliau menjawab, mungkin secara umum Ustadz, karena saya orang jauh, saya orang Lombok Ustadz. Nah, jadi beliau meminta ijazah secara umum saja, dikarenakan katanya ini subscriber dari Lombok ya. Beliau meminta untuk diijazahkan sebuah amalan untuk merubah kertas jadi uang. Masya Allah ya. Untuk daun mungkin sudah ada di dalam video saya. Silakan disimak. Amalan untuk merubah daun salam menjadi uang. Silakan di situ disimak. Kemudian pada kesempatan ini insya Allah saya akan men-sharekan sebuah tata cara untuk merubah kertas jadi uang asli. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah betul kertas biasa itu bisa kita rubah menjadi uang? Nah, jawabannya adalah tentu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semua atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau oleh kita merubah dari kertas menjadi uang yang asli, itu mungkin hal yang sangat mustahil. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Jangankan daun, jangankan kertas, apapun bisa Allah rubah sekehendak Allah. Masya Allah. Jadi intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sebuah kertas jadi uang. Nah, ini pernah dilakukan oleh salah satu guru saya, mengamalkan hal ini, yaitu salah satu yang pernah mengalami atau mengamalkan amalan ini adalah AA Pasir Angin Cijelingan. Ya, beliau menggunting kertas sekian banyak dengan ukuran sama dengan uang yang dimaksud. Entah itu misalkan diukurkan dengan uang yang 50-an atau mungkin diukurkan dengan ukuran uang 100 ribuan, silahkan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala memang kertas yang digunting tersebut, kata beliau, tidak jadi semua ya. Dari sekian ratus lembar itu ada beberapa yang jadi dan Allah berikan ijabahnya. Memang tidak semuanya. Dan ini pernah dilakukan oleh salah satu guru saya, yaitu AA Pasir Angin Cijelingan. Dan ada juga yang pernah mengalami atau mengamalkan dari kertas rokok ya, dari kertas rokok, yaitu Bapak Haji Dadai. Beliau itu adalah guru pertama hikmah saya dari Jampang ya, Galumpit. Beliau menceritakan kepada saya bahwasanya suatu ketika
beliau sedang dalam keadaan kepepet ya. Jadi amalan-amalan seperti ini biasanya digunakan hanya dalam posisi ketika kita sedang kepepet saja. Beliau katanya waktu itu sedang naik bis, akan tetapi ketika di tengah perjalanan beliau baru ingat dompet dan uangnya tidak kebawa. Nah, dia sudah naik bis. Mungkin kalau untuk kembali lagi ke Jampang atau ke Galumpit, mungkin itu dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Di tengah perjalanan, kondektur mungkin menagih uang kepada guru saya. Nah, saat ketika guru saya ingat bahwa dompet dan uang tersebut itu lupa diambil atau lupa kebawa, langsung guru saya inisiatif mencari sebuah kertas di bus tersebut ya. Dan terdapatlah sebuah kertas cangkang rokok. Nah, cangkang rokok tersebut kemudian diambil dan dibacakan sebuah doa. Ternyata ketika beliau menceritakan kepada saya, doa yang beliau baca itu adalah doa isim nunggal. Nah, isim nunggal bisa Anda simak di channel Majmuatul Hikam, sudah saya sharekan bacaannya. Kemudian beliau membacakan isim nunggal kepada kertas rokok tersebut. Dan datanglah kondektur ke guru saya menagih uang untuk meminta uang ongkos ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kertas rokok tersebut diberikanlah tanpa guru saya melihat. Tanpa dilihat, kertas cangkang rokok tersebut guru saya berikan ke kondekturnya ya. Ketika cangkang kertas rokok tersebut diberikan ke kondektur, kondektur tersebut, Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan kembalian dari cangkang rokok kertas tersebut. Nah, otomatis kalau kertas rokok tersebut tidak ada nominal, tidak berubah menjadi uang, mana mungkin kondektur tersebut memberikan uang kembalian. Nah, otomatis dengan kejadian tersebut bisa kita cerna dan bisa kita pahami bahwasanya cangkang kertas rokok tersebut berubah menjadi uang. Karena kalau tidak berubah mungkin kondekturnya akan marah. Ngapain dibayar pakai cangkang rokok begitu kan? Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kondektur tersebut memberikan kembalian dari cangkang kertas rokok tersebut. Masya Allah, ini adalah hal-hal yang memang tidak bisa kita buat secara main-main, tapi ini dalam keadaan posisi kepepet saja ya. Dan pada kesempatan ini insya Allah saya akan mengambil sebuah sumber dari kitab Asrarul Hikmah ya. Bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, silahkan disimak pada halaman 65 ya. Di sini ada sebuah judul Kaifiat membuat uang dari kertas ya. Wah, ini sekali ya. Nah, ini sangat menarik sekali kita bahas. Di sini ada sebuah judul Kaifiat membuat uang dari kertas. Nah, di sini ada sebuah wafak. Nah, silakan dilihat. Ini adalah wafak ya, sebuah wafak yang harus ditulis. Nanti saya jelaskan tata caranya. Di sini kaifiatnya adalah puasa 7 hari mulai hari Sabtu. Jadi puasanya harus hari Sabtu ya, hari pertamanya. Jadi kita akan puasa, riadohnya itu puasa selama 7 hari dimulai dengan hari Sabtu. Wifik, tulis di kertas, taruh di bawah sajadah. Jadi wapak tersebut nih, wapak yang nanti akan saya perjelas di layar HP Anda, itu ditulis di kertas, taruh di bawah sajadah ya. Aduh, ini anak saya nih ingin mencium katanya ya, nggak apa-apa lah, sambil ngasuh anak. Kemudian potong-potonglah kertas dengan ukuran selera. Itu boleh selera, misalkan ukuran uang 10 ribuan, uang 50 ribuan, uang 100 ribuan, silahkan. Apabila mungkin Anda ingin menjadikan kertas tersebut jadi nominal 100 ribuan, maka potonglah kertas-kertas polos yang berwarna putih dengan ukuran uang 100 ribuan. Mungkin Anda ingin membuatnya dengan uang 50 ribuan. Nah, silakan Anda potonglah kertas polos yang warna putih dengan ukuran yang sama persis dengan uang 50 ribu. Artinya kalau tidak sama, misalkan kurang dari ukuran atau lebih ukurannya, maka uang tersebut mungkin saja tidak berubah jadi uang asli. Nah, ini tata cara. Kemudian kertas tersebut taruh di bawah sajadah. Nah, jadi kertas sama wapak yang ditulis tadi itu disimpan di bawah sajadah, disatukan ya. Kemudian tiap-tiap ba'da sholat fardu, kertas dan wapak tersebut dibacakan hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 4.000 kali. Jadi kan kita nih, selama kita berpuasa, kita sholat di sajadah tersebut. Nah,
Di bawah sajadah itu ada wafak dan kertas yang sudah kita potong-potong dengan ukuran uang yang kita tuju ya. Setelah selesai sholat fardu, kita bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4.000 kali. Jadi setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya 4.000 kali. Zuhur 4.000, asar 4.000, subuh 4.000, maghrib 4.000, isya 4.000. Itu ketika kita puasa ya. Malam hari yang ketujuh, nah Asma dibaca 1.000 kali. Jadi malam misalkan kita puasa hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah berarti malam Jumat. Malam Jumatnya hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca hanya 1.000 kali saja. Jadi setelah selesai sholat isya, ke malam Jumat kita baca setelah yang 4.000 itu maksudnya. Setelah yang 4.000 baca lagi selesai sholat hajat 1.000 kali. Jadi tengah malam ini ya dibacakan 1.000 kali. Waktu riyadhah atau waktu kita puasa itu buhurnya tidak boleh telat. Artinya ketika kita puasa itu buhur tidak boleh telat. Artinya harus terus-terusan di kamar kita yang sedang kita bacakan hasbunallah tersebut, yang sudah kita simpan wapak dan kertas tersebut itu tidak boleh berhenti terus-terusan nyalakan buhur atau dupa. Ya silakan inti untuk sebagai wewangian saja supaya menarik para malaikat hadir dan ikut mengaminkan doa kita. Nah ini jadi ketika mungkin akan habis buhurnya atau dupanya langsung bakar lagi selama 7 hari itu harus seperti itu, tidak boleh telat ya. Apa yang harus kita bakar buhur atau dupanya itu ditentukan, yaitu buhur audun atau kayu gahru ya. Kayu gahru ya, tidak boleh cempaka, tidak boleh kayu misalkan yang lain tidak boleh. Itu menyan Arab atau menyan Jawa ya. Jadi silahkan Anda pilih buhur atau dupanya itu yang beraroma kayu gahru ya, atau disebut juga dengan buhur aud ya, buhur aud di sini. Nah, selama kita berpuasa 7 hari tersebut, maka silahkan bakarlah buhur tersebut selama 7 malam, tidak boleh telat, tidak boleh tidak tersambung. Jadi sebelum habis bakar selama 7 hari tersebut. Nah, selama 7 hari pula kita bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 4.000 setiap selesai sholat fardu. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selesai kita berpuasa selama 7 hari, maka kertas yang di bawah sejadah tersebut akan berubah menjadi uang. Tentunya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin tidak berhasil, kertas akan menjadi sebuah kertas saja tidak berubah menjadi uang, mungkin ijabah dari Allah Subhanahu wa taalanya tidak diberikan kepada Anda. Nah, dan terus terang untuk amalan ini saya pun belum pernah mengamalkannya ya, hanya saja saya ini meng-sharekan saja dikarenakan diminta oleh salah satu subscriber untuk membuatkan tata cara atau kaifiat membuat uang dari kertas. Nah, ini saya ambil sumber dari kitab Asrarul Hikmah ya. Asrarul Hikmah kitabnya setebal ini dikarang oleh Kiai Ishaq Al-Hamil ya. Tentunya ulama tidak sembarangan mencantumkan pada kitab ini kalau amalan ini amalan yang mungkin belum terbukti. Artinya ketika sudah dicantumkan dalam kitab ini, para ulama sudah banyak yang membuktikannya. Jadi bagi Anda yang mungkin mau mencoba, silahkan yakinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kertas tersebut akan berubah menjadi uang. Masya Allah. Tentunya ini tidak boleh dijadikan sebuah kebiasaan, akan tetapi ini hanya ketika kita mungkin sedang kepepet saja ya. Jangan sampai kita mungkin berhenti bekerja, kemudian kita berpindah, ya udah kita guntingin kertas saja supaya nanti kertasnya berubah jadi uang. Jangan, ini jangan dijadikan kebiasaan. Ini hanya waktu-waktu yang ketika kita saatnya sedang kepepet saja ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa Anda amalkan, dan yang penting mudah-mudahan Anda mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.